Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, di sini saya Eka Dama Anu Putri akan mempresentasikan penelitian tentang brand awareness terhadap ekuitas air mineral dalam kemasan bermerek Aqua. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Eka Dama Anu Putri, saya sendiri dengan NIM 22190006. Yang kedua ada Aulia Rahma dengan NIM 22190147. Yang ketiga ada Heni Nurmawati dengan NIM 22190029. Yang keempat ada Resti Wulandari dengan NIM 22190058. Yang kelima ada Dwi Elsa dengan NIM 22190111. Yang keenam ada Cynthia Nabila dengan NIM 22180999. Latar belakang masalah. Seiring berkembangnya air mineral dalam kemasan atau sering disebut dengan AMDK menjadi barang konsumsi yang sulit dipisahkan dalam keseharian masyarakat. Air mineral dalam kemasan menjadi produk yang banyak dibutuhkan oleh konsumen sehingga berkembang begitu pesat di Indonesia. Besarnya kebutuhan akan produksi air mineral, banyak bermunculan pengusaha-pengusaha baru yang terjun ke dalam bisnis air mineral dalam kemasan. Hal tersebut mengakibatkan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan air mineral. Dalam menghadapi persaingan antar produk air mineral dalam kemasan, perusahaan dituntut untuk membuat strategi dan terus mengembangkan serta mencari konsumen baru. Dalam persaingan merek, produk, citra merek atau brand image, air minum dalam kemasan merupakan hal yang penting bagi suatu produk untuk tetap bertahan dalam persaingan antar produk air mineral. Hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi merek bagi perusahaan air mineral dalam kemasan untuk mengembangkan produknya agar mempunyai keunggulan memperoleh citra merek yang positif di dalam persaingan. Kesadaran merek atau brand awareness merupakan hal yang penting. Dengan adanya kepercayaan merek, konsumen akan merasa nyaman terhadap produk tersebut dan akan menunjukkan kesetiaan produk dengan cara melakukan pembelian secara berkelanjutan. Berikut ini adalah tingkat persentase air mineral dalam kemasan. Top Brand Index kategori air minum dalam kemasan tahun 2012 sampai 2015. Tahun 2015, yaitu bahwa air mineral merek Aqua berada pada tingkat Top Brand Index tertinggi dengan persentase 75,90%. Jika kita lihat dari keseluruhan tabel Top Brand Index dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dapat kita saksikan bahwa air minum dalam kemasan atau sering disebut dengan AMDK, merek Aqua merupakan merek air mineral yang paling diminati oleh konsumen, sehingga mendapat posisi teratas dalam Top Brand Index. Dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti brand awareness pada penelitian ini. Objek penelitian yang diteliti adalah produk air mineral dalam kemasan bermerek Aqua, dan penelitian dilakukan pada mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Maka penelitian ini diberikan judul Brand Awareness pada Ekuitas Merek Aqua. Rumusan masalah 1. Apa kesadaran merek brand awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 2. Berapa besar pengaruh kesadaran merek brand awareness terhadap keputusan pembelian? Identifikasi masalah. 1. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi. Menyebut merek Aqua untuk suatu produk air minum dalam kemasan bermerek lain. 2. Keuntungan yang diperoleh Aqua menguasai pasar karena merupakan produk air minum pertama di Indonesia. 3. Keputusan masyarakat dalam membeli produk merek lain walaupun yang diminta ialah produk merek Aqua. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran merek brand awareness kepada konsumen air mineral merek Aqua.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran merek brand awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh kesadaran merek brand awareness terhadap keputusan pembelian. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 1. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai pentingnya peran brand awareness bagi sebuah produk di tengah-tengah persaingan produk sejenis. Bagi peneliti, sebagai wahana latihan pengembangan kemampuan dan menerapkan teori yang diperoleh dalam perkuliahan. Pengertian ekuitas merek. Ekuitas merek merupakan aset yang memberikan nilai tersendiri di mata pelanggannya. Brand equity dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian atas dasar pengalaman masa lalu, dalam penggunaan atau kedekatan, asosiasi dengan berbagai karakteristik merek. Elemen-elemen ekuitas. Merek menurut David Anker dalam buku Managing Brand Equity dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Yang pertama, kesadaran merek. Brand awareness, yaitu menunjukkan kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tersebut. Terdapat 4 tingkat kesadaran merek, yaitu top of mind, brand recall, brand recognition, dan brand unaware. Yang kedua, asosiasi merek atau brand association, mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut produk, geografis, harga, pesaing, selebritas, dan lain-lain. Persepsi kualitas atau perception quality, mencerminkan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau unggulan suatu produk atau jasa layanan berkenan dengan maksud yang diharapkan. Terus loyalitas merek atau brand loyalty, mencerminkan tingkat ketertarikan konsumen dengan suatu merek produk. Terdapat 5 tingkatan brand loyalty, yaitu sweetheart, habitual buyer, staffed buyer, like the brand, and committed buyer. Pengertian brand awareness. Kesadaran merek atau brand awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori tertentu. Kesadaran merek juga dapat diartikan sebagai kekuatan sebuah merek untuk dapat diingat kembali oleh konsumen dan dapat dilihat dari kemampuan konsumen itu sendiri untuk mengidentifikasi merek dalam berbagai kondisi. Piramida kesadaran merek dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi adalah sebagai berikut. Pertama, unaware of brand, tidak menyadari merek, adalah tingkat paling rendah dalam piramida kesadaran merek, di mana konsumen tidak menyadari adanya suatu merek. Yang kedua, brand recognition atau pengenalan merek, adalah tingkat minimal kesadaran merek di mana pengenalan suatu merek muncul lagi setelah dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan atau aided recall. Yang ketiga ada brand recall atau pengingat kembali terhadap merek, adalah pengingat kembali terhadap merek tanpa bantuan, unaided recall. Yang keempat, top of mind atau puncak pikiran, adalah merek yang disebutkan pertama kali oleh konsumen atau yang pertama kali muncul dalam benak konsumen. Peran brand awareness. Peran brand awareness dalam menolong brand bisa dipahami dengan menganalisis bagaimana brand awareness bisa menciptakan suatu nilai. Brand awareness atau kesadaran merek menjadi sumber perkumpulan lain. Familiar atau rasa suka, komitmen, menetapkan merek. Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari penelitian sampai dibuktikan melalui data yang terkumpul. Hipotesis penelitian dapat juga diartikan sebagai dugaan yang bersifat sementara, yang mungkin saja benar dan mungkin salah.
Hipotesis dari penelitian ini adalah untuk kesadaran merek, brand awareness, produk Aqua. Data dan pembahasan dari hasil para responden kuesioner kelompok kami, yaitu seberapa besar brand awareness pada merek Aqua. Beberapa pertanyaannya, pertama, merek Aqua sangat dikenal masyarakat di seluruh daerah dari perkotaan sampai dengan pedesaan. Sangat setujunya 61,5%, setuju 33%, kurang setuju 6%, tidak setuju nihil, sangat tidak setuju nihil. Untuk pertanyaan yang kedua, ada pemahaman akan pentingnya kebutuhan air minum yang bersih dan terjamin kualitasnya mendorong saya memilih air minum dalam kemasan merek Aqua. Sangat setujunya ada 35,9%, setujunya 53%, kurang setujunya 10%, tidak setujunya 3%, dan sangat tidak setuju nihil. Lalu ada pertanyaan ketiga, itu ada air mineral merek Aqua telah memiliki brand image yang baik di mata masyarakat. Sangat setujunya 48,7%, sangat setuju 46,2%, kurang setuju 3,1%, tidak setuju 2%, sangat tidak setujunya nihil. Lalu ada pertimbangan kondisi air tanah di lingkungan perumahan saya membuat saya untuk memilih air mineral merek Aqua karena kualitasnya. Sangat setujunya yaitu 25,6%, setujunya 59%, kurang setujunya 15,4%, tidak setuju nihil, dan sangat tidak setuju nihil. Saya mengenal air mineral merek Aqua dari iklan di televisi. Untuk ratingnya sangat setuju 35,9%, setujunya 48,7%, kurang setuju 15,4%. Tidak setuju dan sangat tidak setujunya nihil. Yang kedua, saya tidak mengenal air mineral dalam kemasan merek lainnya selain merek Aqua. Sangat setujunya 7,7%, setujunya 20,5%, kurang setujunya 46,2%, tidak setuju 15,4%, sangat tidak setuju 10,3%. Selanjutnya, nomor 3, meskipun jumlah anggota keluarga saya banyak, keputusan untuk mengkonsumsi air mineral merek Aqua tetap saya pilih. Sangat setujunya 20,5%, setuju 59%, kurang setuju 15,4%, tidak setuju 6,1%, sangat tidak setujunya nihil. Selanjutnya, air mineral yang terlihat jernih, tidak berasa dan tidak berbau membuat saya memilih air mineral merek Aqua. Sangat setujunya 30,8%, setujunya 59%, kurang setuju 10,3%. Tidak setuju dan sangat tidak setujunya nihil. Selanjutnya, Aqua adalah salah satu merek air mineral dalam kemasan yang sangat melekat di benak saya. Untuk sangat setujunya 25,6%, setujunya 59%, kurang setuju 10%, tidak setuju 3,4%, dan sangat tidak setuju 3%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis deskriptif, diperoleh hasil bahwa tingkat brand awareness merek Aqua berada pada tingkat top of mind, termasuk ke dalam kategori tinggi. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen menyadari bahwa merek Aqua menjadi merek yang paling diingat dan melekat di benak konsumen dibandingkan dengan merek lainnya, dan menjadi merek yang disebutkan sebagai kata ganti merek ketika akan membeli air minum dalam kemasan. Berdasarkan analisis deskriptif, dapat diketahui bahwa keputusan pembelian air minum dalam kemasan merek Aqua berada pada posisi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki merek Aqua ketika akan melakukan pembelian air minum dalam kemasan. Hal ini didukung dengan kemudahan konsumen mendapatkan Aqua. Kualitas Aqua yang telah teruji dan memiliki citra rasa merek yang baik sehingga banyak konsumen yang membeli Aqua untuk mereka konsumsi.
Pada penelitian ini, hasil yang diperoleh adalah brand awareness berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian air minum dalam kemasan merek Aqua pada masyarakat di Kota Bandung. Hal ini dapat terjadi karena merek Aqua sudah mencapai tingkat top of mind. Aqua sudah sangat melekat di benak masyarakat dan membuat Aqua menjadikan Aqua sebagai merek pilihan pertama ketika akan melakukan pembelian AMD. Saran: setelah penulis mengambil keputusan dari hasil penelitian dan analisis, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. 1. Disarankan dalam memberikan pencitraan merek brand image yang dimiliki, yang mana bahwa Aqua merupakan salah satu pemain industri minuman terkemuka di Indonesia dan memiliki reputasi produk dan merek yang berkualitas terbaik. Untuk itu, perusahaan harus lebih aktif lagi dalam berpromosi, khususnya dengan media iklan, yang mana iklan merupakan suatu media yang paling banyak digunakan oleh produsen untuk menarik perhatian dan minat beli konsumen. 2. Disarankan perusahaan untuk memberikan perhatian yang lebih lagi dalam membangun brand truth kepada konsumen agar dapat menarik minat beli pada produk yang ditawarkan dan memberikan penawaran pada keunggulan produk yang tidak ada atau belum ada, dan memberikan kesan bahwa produk Aqua telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.